Shalom, selamat berjumpa di ibadah online GBI Cirua. Sungguh kita bersyukur kalau hari ini masih diberikan tubuh yang sehat, ya kita masih bisa beribadah walaupun online di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, mari kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku memuji-Mu selalu, Tuhan. Engkau baik selamanya. Ku bersyukur, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahwa ucapan syukur kami tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami mau siap Tuhan menerima sukacita surga yang akan Tuhan berikan buat kami, untuk kami sanggup melewati setiap badai yang akan kami hadapi tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berkat-Nya dilimpahkan untuk saudara dan saya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Terima sukacita surga.
haleluya hidup penuhiku. Dan saya undang untuk kita semua yang berdiri menyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Salam Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi. Apa kabar kita hari ini? Sebelum kita masuk atau mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau saat ini kami masih Tuhan diberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, walaupun ibadah online ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami percaya di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus, Engkau Allah turut bekerja. Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu maupun juga seluruh sidang jemaat-Mu yang masing-masing ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat dan Engkau menjamah mereka satu persatu ya Tuhan, dengan otoritas kuasa yang dari Allah Roh Kudus Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih? Saya percaya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Karena kita punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai, Allah juga yang senantiasa melindungi kita. Tetapi biarlah kita terus tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan terus kita tetap jaga. Karena kita tahu bagaimana COVID belum berlalu, malah semakin tinggi, bahkan tingkat kematiannya pun makin tinggi. Itulah sebabnya pemuda remaja yang Tuhan kasih, atau Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus jaga kesehatan, kita sama-sama terus jaga protokol kesehatan. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan menyertai
kasih karunia Tuhan juga akan melindungi kita sampai kesudahan. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tema hari ini bicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tahu hari-hari ini bagaimana hari-hari yang enggak menentu, hari-hari yang enggak pasti. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang mencekam, hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Apalagi COVID yang belum sirna, bahkan makin tinggi dan makin tinggi. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, apa yang kita mau lakukan? Sikap apa yang kita mau lakukan sebagai orang Kristen atau orang percaya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, mari saya akan baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, apa yang kita mau lakukan sebagai orang Kristen? Sikap apa yang kita mau lakukan? Sikap apa yang kita mau ambil sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya bahwa keadaan segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Yang pertama, di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, sikap apa yang kita mau ambil sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa keadaan segala sesuatu sudah dekat. Yang pertama adalah kita harus melekat dengan Tuhan. Hari-hari ini mencekam, hari-hari ini sangat menakutkan, hari-hari ini sangat mengkhawatirkan. COVID yang tidak sirna, tetapi makin tinggi, tingkat kematiannya pun semakin tinggi. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kita mau semakin lekat dengan Tuhan. Karena kita percaya. Mengapa kita harus dekat? Karena kita percaya. Sebab Allah yang kita sembah adalah yang pertama, Allah akan meluputkan dan dari segala mara bahaya atau sakit penyakit. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Mazmur 91 ayat 3 dan 6. Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dia akan meluputkan kita dari segala sakit penyakit. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan. Tidak ada sandaran di luar sana, tidak ada kekuatan apapun di luar sana kalau bukan dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mau dekat dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Allah akan membentengi kita dari segala kuasa-kuasa jahat, dari segala malapetaka. Dalam kitab Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, Allah membentengi kita, artinya Allah menjagai kita, Allah melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala kuasa-kuasa jahat. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi, mari kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Dia, nempel dengan Dia. Lewat apa? Kita terus setia dalam beribadah, kita setia dalam doa, kita mau setia di dalam membaca kebenaran firman, merenungkan dan melakukannya. Maka kita terus menempel dengan Dia, maka kita terus dekat-lekat dengan Dia. Ketika kita dekat-lekat dengan Dia, maka ada penyertaan Tuhan. Dia akan meluputkan kita, Dia akan membentengi kita dari segala mara bahaya, Dia akan membentengi kita dari malapetaka dan kuasa-kuasa jahat, hingga kita boleh cakap melakukan menjalani aktivitas dengan baik, karena kita percaya, karena Tuhan yang menudungi kita, karena Tuhan yang melindungi kita. Mengapa kita harus melekat dengan Tuhan? Karena ketika kita melekat dekat dengan Tuhan, di situ ada ketenangan,
Di situ ada keselamatan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dalam kitab Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan. Tidak ada yang dapat memberikan keselamatan di luar sana kalau bukan Yesus Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Apa yang manusia, orang-orang sehari-hari ini adalah rasa tenang. Tetapi dari mana kita mau dapat tenang? Tenang ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Tenang ketika kita melekat dengan Dia. Dalam kebenaran firman-Nya. Dalam ibadah. Kita mau setia. Di dalam berdoa. Kita mau setia. Pribadi yang melekat dengan Tuhan. Adalah pribadi yang akan dilindungi. Disertai. Dibentengi. Lalu diluputkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Dari segala kuasa jahat. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Kalau kita tahu keadaan segala sesuatu sudah dekat. Sikap apa yang kita mau ambil. Hal yang kedua adalah. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12. Saya akan baca. Kitab Roma pasal 12. Ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Kita harus berubah. Dan kita mau bertobat. Mengapa? Karena selama masih ada kesempatan. Mari kita mau berubah. Rubah sikap kita. Rubah dalam hidup kita untuk menuju sesuatu yang baik. Mungkin kalau hari-hari ini kita belum kurang setia dengan Tuhan. Dalam ibadah online mungkin. Mari kita mau belajar untuk merubah hidup kita. Kapan lagi? Kalau bukan dari sekarang. Kita mau berubah. Kita mau berubah dan bertobat. Menyadari bahwa hidup ini singkat. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang jangan kita sia-siakan. Tetapi kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah ketika kita mau berubah. Ketika kita hidup kita mau berubah di dalam Tuhan. Kita percaya. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan sertai kita. Jangan takut. Tuhan akan memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Poin yang kedua, mari. Kalau kita tahu keadaan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita mau berubah. Saudara dan saya kita mau berubah. Mau berubah ya? Kita mau berubah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau setia, semakin setia ikut Tuhan. Kita mau setia iring Tuhan. Berubah diawali dari diri kita. Mungkin suami-suami, engkau yang masih cuek, engkau yang masih kasar, mungkin engkau yang masih kurang menghargai istri. Engkau berubah. Kasihilah istri. Kasihilah anak-anakmu. Kasihilah keluarga. Begitupun juga dengan istri. Mari kita mau berubah. Kita percaya ketika ada perubahan dalam diri kita masing-masing di tengah-tengah keluarga kita. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan akan memberkati kita. Apapun keadaan hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara kita. Mari dua hal inilah kebenaran firman Tuhan. Kita belajar sikap apa yang kita mau ambil. Yang pertama, kita harus melekat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yuk kita mau berubah dan bertobat. Inilah saatnya. Tunggu kapan lagi? Kapan lagi kita mau berubah? Hari inilah kita mau saatnya kita mau berubah. Kita mau bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Demikian firman Tuhan pada saat pagi ini. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian Lingkupiku. Lingkupiku. Sayapmu
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau atas semesta, ku tenang sebab Kau ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau ada ketenangan, dekat dengan Engkau ada penyertaan Tuhan, membentengi dan melindungi kami ya Tuhan dari segala malapetaka, segala mara bahaya. Dan buat kami menjadi pribadi juga yang Tuhan terus berubah menuju sesuatu yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan juga hati kita dengan baik, supaya melalui perjamuan kudus ini kita semuanya semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan kasih, bukankah roti yang dipecahkan adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan anggur. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dalam darah Kristus? Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk perjamuan kudus yang kami nikmati pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat ini akan menjadi berkat untuk kami. Engkau tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami, tetapi melalui perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat ini, kami yang lemah, Allah yang akan menguatkannya. Kami yang beban berat, Allah yang akan mengangkat beban dan memberikan kelegaan kepada kami. Bahkan kalau di antara kami ada yang berbaring sakit apapun yang sedang dialami, melalui perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, kami semuanya disembuhkan, diberikan kesehatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, berkat Allah tercurah untuk kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami
bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say